menjadi batu hidup. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 6. Ketika Salomo membangun bait Tuhan, yang pertama dibangun bukanlah kemegahan luar, melainkan ketertiban, kekudusan, dan ketaatan. Bait itu dipenuhi ukiran dari dalam, dilapisi emas, dan dipersiapkan dengan sangat rapi. Bahkan batu-batunya dibentuk sebelum dipasang, supaya tidak ada kegaduhan saat pembangunan. Tuhan sedang mengajarkan satu kebenaran rohani. Hidup yang dipakai Tuhan dibentuk sebelum ditempatkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, "Kamu adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani." menjadi batu hidup berarti rela dibentuk oleh Tuhan. Kadang melalui proses yang menyakitkan, tidak terlihat orang lain, namun menentukan posisi kita. Tuhan tidak mencari batu yang paling menonjol, tetapi batu yang taat dan siap ditempatkan sesuai kehendaknya. Hari ini, jika hidup kita sedang dibentuk, jangan menolak. Itu tanda Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi batu hidup dalam rencananya. Prioritas hidup. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 7. Salomo membangun 2 hal besar, rumah bagi Tuhan dan rumah bagi dirinya sendiri. Bait Allah selesai dalam 7 tahun, sementara istana Salomo dibangun selama 13 tahun. Alkitab mencatat apa adanya, mengajak kita memeriksa apa yang sebenarnya kita dahulukan. Tuhan tidak melarang Salomo memiliki istana yang indah, namun lewat kisah ini kita diingatkan urusan pribadi seringkali menyita lebih banyak waktu daripada urusan Tuhan. Untuk pembangunan bait Allah, Salomo memanggil Hiram dari Tirus, seorang pengrajin logam yang penuh hikmat dan keterampilan, yang mempersiapkan perlengkapan rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita belajar, Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita bangun, tetapi apa yang kita dahulukan. Inilah cermin prioritas hidup untuk kita hari ini. Rumah boleh indah, pekerjaan boleh berhasil, tetapi hati yang mengutamakan Tuhan, itulah yang berkenan di hadapannya. Tuhan menepati janjinya. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 8. Hari itu Salomo berdiri di hadapan seluruh Israel. Ia tidak membanggakan diri. Ia hanya bersaksi tentang satu hal. Tuhan menepati janjinya. Apa yang dahulu Tuhan ucapkan kepada Daud, kini berdiri nyata di depan mata mereka. Bait Allah selesai dibangun, tepat seperti firman Tuhan, Bahwa anak Daudlah yang akan mendirikannya. Saat tabut perjanjian ditempatkan, awan kemuliaan memenuhi bait Allah. Tuhan seolah berkata, "Aku tidak hanya berjanji, aku hadir." Namun Salomo tahu, Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan semata. Langit pun tidak dapat memuat Dia. Karena itu Salomo berdoa agar setiap orang yang datang, berseru, dan bertobat didengar Tuhan dari surga dan diampuni. Di akhir doanya, Salomo menegaskan satu kebenaran besar. Tidak satu pun janji Tuhan gagal, semua yang diucapkannya digenapi dengan setia. Bila hari ini kita sedang menunggu, ingatlah, Tuhan yang sama yang menepati janji kepada Daud, masih setia menepati janjinya kepada kita. Ketika pemberian tidak dihargai. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 9. Hiram Raja Tirus adalah sahabat Salomo. Ia memberi dukungan besar bagi pembangunan bait Allah. Kayu aras terbaik dari Libanon, para tukang ahli, serta pengiriman bahan melalui laut. Sebagai balasan, Salomo memberikan 20 kota. Namun setelah melihatnya, Hiram menganggap pemberian itu tidak bernilai.
Kisah ini mencerminkan kenyataan yang sering kita alami. Kebaikan tidak selalu berakhir dengan penghargaan. Ada saat kita memberikan waktu, tenaga, perhatian, bahkan pengorbanan yang tulus, yang kita terima respon yang mengecewakan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. manusia bisa salah, menilai atau melupakan, tetapi Tuhan melihat dan mencatat segalanya. Perisai emas. Shalom saudara terkasih. 1 Raja-Raja 10. Salomo menerima emas dalam jumlah yang sangat besar. Dari kelimpahan itu, ia membuat perisai-perisai emas dan menempatkannya di istana. Perisai yang berkilau, megah, dan mengesankan. Perisai adalah lambang perlindungan. Namun emas seindah apapun tidak pernah dimaksudkan menjadi sumber rasa aman. Pemazmur berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. bukan emas, bukan kekayaan, melainkan Tuhan sendiri. Kisah ini mengingatkan kita, berkat yang Tuhan berikan bisa menjadi alat untuk memuliakannya atau diam-diam menggantikan posisinya di hati. Emas tidak salah, kelimpahan bukan masalah. Yang diuji adalah kepada siapa kita bersandar untuk perlindungan. Sebab perisai sejati bukan yang berkilau di tangan manusia, melainkan Tuhan yang menopang hidup kita setiap hari.